Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahit tawwab musabbibil asbab wa mufattihil abwab al-mubashshiri li'ibadihi jazilal thawab al-mundhiri alaihim shadidal iqab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul wahhab wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul abwab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil ansab sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mujab wa ala alihi wa sahbihi wa man lahu intisab, amma ba'd. Para habaib dan para syaraib yang kita cintai dan kita hormati, para hadirin, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. As-samanun min asma'illahil husna At-Tawwab. Yang ke-80 daripada Asma'ul Husna ialah At-Tawwab. At-Tawwab itu artinya adalah huwallazi yassara li'ibadihi asbabat taubah wa waffaqahum litahsiliha wa qabila taubatahum wa jazahum wa athna alaihim. Dialah Tuhan yang mempermudah bagi hamba-hambanya sebab-sebab untuk bertobat, dan Dia pula yang memberikan taufik kepada mereka untuk menghasilkan taubat, dan Dia pula yang menerima akan taubat mereka, dan Dia pula yang membalas mereka atas taubat yang mereka lakukan itu, dan mereka pula, dan Allah juga yang memuji alaihim atas mereka yang bertobat. Seringkali disebut At-Tawwab, ini artinya adalah yang maha menerima tobat. Secara ringkas demikian. Padahal tafsirnya lebih daripada sekedar menerima tobat, tetapi Dialah yang mempermudah sebab tobatnya seseorang. Dia pula yang memberikan taufik seseorang itu bisa bertobat. Dia pula yang menerima tobatnya. Dia pula yang membalas mereka yang tobat itu, dan Dia pula yang memuji orang-orang yang tobat. Para muhibbin rahimakumullah, banyak cerita atau hikayat tentang bagaimana seseorang itu tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dulunya dikenal sebagai ahlul fasad, ahli berbuat kerusakan, begitu mudahnya Allah memberikan sebab kepada orang tersebut sehingga dia tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cerita yang masyhur sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, di situ dikisahkan tentang bagaimana mudahnya Allah membuat sebab tobatnya seorang hambanya yang telah menyimpang dari jalannya. Disebutkan di situ cerita Utbatul Ghulam. Nah, Utbatul Ghulam ini adalah seorang pemuda yang mana suka berbuat kerusakan, suka main judi, suka minum arak, dan berbagai macam maksiat-maksiat lainnya. Ini pemuda ngarannya Utbatul Ghulam. Waktu itu Utbatul Ghulam berjalan-jalan, kenapa mendengar ada ceramah di satu masjid. Yang ceramah pada waktu itu adalah Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah. Nah, begitu mendengar secara tidak sengaja, ini Utbatul Ghulam mendengar ceramah tanpa sengaja, tahu-tahu dia terduduk, tersungkur dan pingsan. Ringkas cerita, Utbatul Ghulam sadar
dan datang kepada penceramah tadi. Dia bertanya, apakah Allah bisa mengampuni dosaku yang sekian banyak ini? Hasan Basri berkata, Allah Maha Pengampun walaupun lebih banyak daripada dosa-dosa yang pernah kau lakukan, asal kamu benar-benar tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar itu Utbatul Ghulam pingsan lagi. Pingsan yang pertama itu pingsan karena mendengar ceramah betapa dahsyatnya, betapa pedihnya siksa Allah kepada orang-orang yang durjana. Pingsan yang kedua ini betapa cintanya kepada Allah setelah mendengar Allah Maha mengampuni segala dosa yang pernah dia lakukan. Begitu sadar Utbatul Ghulam daripada pingsannya itu, dia berdoa kepada Allah. Doa yang sudah masyhur. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ilahi akrimni bi husni saut hatta anna man sami'a qira'ati yazdadu riqqatun fi qalbihi wa in kana qasiyal qalb. Ilahi akrimni bir rizqil halal min haitsu la yahtasib. Artinya apa? Setelah dia sadar dari pingsannya, dia minta kepada Allah, ya Allah, hai Tuhanku, jika Engkau telah menerima tobatku, Engkau mengampuni dosa-dosaku, maka muliakanlah aku dengan paham dan pahafalan, sehingga aku bisa menghafal tiap-tiap yang aku dengar daripada ilmu dan Al-Quran. Hai Tuhanku, muliakan aku dengan punya suara yang lembut, sehingga siapa-siapa yang mendengar bacaanku akan luluh hatinya walaupun dia keras hati. Yang ketiga, hai Tuhanku, muliakan aku dengan rezeki yang halal dari jalan yang tidak dikira-kira. Nah, ini permintaan kepada Allah oleh seorang hamba yang baru kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua permintaan dari Utbatul Ghulam tadi dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Begitu dia mendengar ilmu, hafal. Mendengar Quran, hafal. Kalau dia membaca Al-Quran, orang-orang yang mendengar, orang-orang menangis karena kelembutan suara Utbatul Ghulam. Dan lagi yang ketiga, Utbatul Ghulam ini tiap hari di muka rumah beliau itu datang makanan dari tidak diketahui di mana datangnya sampai beliau wafat. Nah, Allah mengabulkan doa Utbatul Ghulam ini setelah dia tobat. Dan kata Rasulullah, at-taib habibullah. Orang yang tobat itu adalah kekasihnya Allah. Kalau orang sudah dikasihi Allah, dia mau minta apa aja kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Nah, ini orang yang tobat. Begitu mudahnya Allah membuat sebab sehingga orang yang selama ini sesat mudah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita tobat kepada Allah, kita minta kepada Allah, akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah ada modal. Modalnya apa? Mahabbatullah, kita dicintai Allah. Kalau kita kada tobat, kita kada minta ampun, dosa banyak, kita minta kepada Allah, Allah kada akan mengabulkan doa tersebut. Kalaupun dia mengabulkan, itu hanya istidraj atau lanjuran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini dibikin satu kebiasaan bahwa setiap kita hendak minta kepada Allah, hendaknya dahulu kita tobat, hendaknya kita istighfar. Nah, setelah itu ayo minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa waffaqahum li tahsiliha, dan Allah juga yang namanya At-Tawwab ini yang memberikan taufik kepada seseorang untuk melakukan tobat.
Dalam Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam setelah beliau diturunkan ke tempat yang disebut dengan dunia ini, diriwayatkan Nabi Adam berpuluh-puluh tahun beliau tidak berani memandang langit. Sampai ada perkataan para ulama mengatakan, andai kata air mata seluruh manusia ini dikumpulkan, maka lebih banyak air mata yang pernah tumpah dari Nabi Daud alaihi salam. Andai kata air mata manusia dikumpulkan dan air mata Nabi Daud, lebih banyak air mata Adam lagi, karena menangisi, menyesali atas peristiwa yang terjadi pada diri beliau. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham, memberikan petunjuk kepada Nabi Adam untuk mengucap beberapa kalimat. Setelah Nabi Adam dapat petunjuk dari Allah mengucap beberapa kalimat itu, fataba alaih, Allah terima tobatnya Nabi Adam. Innahu huwat tawwab, Allah itu maha penerima tobat, ar-rahim, maha kasih sayang. Kalimat apa yang diberikan ilham oleh Allah kepada Nabi Adam itu? Menurut sebagian ulama kalimat ialah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu kalimatnya. Rabbana zalamna anfusana, hai Tuhan kami telah menzalim diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, engkau tidak sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami tergolong orang-orang yang rugi. Nah, inilah kalimat yang Allah berikan kepada Nabi Adam untuk mengucapkan kalimat itu. Nabi Adam mengucapkan kalimat tadi, fataba alaih, Allah ampuni, Allah terima tobat Nabi Adam. Para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahi tawwab ayyakuna ta'iban ilallah mulaziman lah. Kita sudah beriman bahwa setengah daripada Asmaul Husna adalah At-Tawwab, yang maha pengampun, yang maha penerima tobat. Nah, kalau kita sudah beriman demikian, apa yang kita lakukan? Ayyakuna ta'iban ilallah mulaziman lah. Kita tobat kepada Allah dan melazimi tobat itu. Artinya apa? Kita tobat kepada Allah dan selalu tobat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim mengatakan, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Ujar Nabi kita, wahai manusia, tobatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya aku tobat dalam sehari itu 100 kali. Kalau dihitung per menit kurang lebih 15 menit Nabi kita sekali tobat. Tiap kali 15 menit Nabi kita tobat. Tobat dari apa Nabi kita? Padahal beliau sudah dijamin tidak ada dosa. Beliau tobat ini menurut ahli tafsir mengatakan semata-mata menjalankan perintah Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Hai orang-orang yang beriman, tobat kepada Allah. Sedangkan beliau termasuk penghulu orang-orang yang beriman. Nah, jadi Rasulullah ini orang yang tobat dan yang melazimi tobat. Para muhibbin rahimakumullah, kayak apa, bagaimana tobat ini? Tobat ini adalah satu kata-kata yang mudah kita ucapkan, aku tobat. Kadang-kadang tak makan sesuatu nang kada baik garing aku tobat, salah maknanya.
Tobat ini adalah terdiri daripada 3 perkara. Nah, bila 3 perkara ini kita lakukan, ngarannya kita tobat. Bila salah satu nang 3 ini kadada, ngarannya kada tobat. Nah, pertama, terdiri tobat itu daripada ilmu. Yang kedua, tobat itu terdiri dari keadaan atau perasaan. Yang ketiga, tobat terdiri daripada amal perbuatan. Bila 3 ini kita lakukan, berarti kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama ilmu, pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang dosa. Kita mengetahui bahwa satu dosa itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu dosa mendatangkan murka Allah. Dosa menjauhkan kita daripada surga. Dosa mendekatkan kita daripada neraka. Dosa yang kita lakukan ini membuat sedihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang kita lakukan membuat sedih kedua orang tua kita yang ada dalam kubur. Dosa yang kita lakukan bisa mempersempit rezeki, mendatangkan duka cita dan macam-macam akibat dosa. Nah, sesudah kita mengetahui bahayanya dosa ini, baik melalui buku, baik melalui mendengar ceramah-ceramah, itu dosa beratnya. Nah, otomatis timbul dalam hati kita satu perasaan. Perasaan apa? Perasaan sedih. Oh, sedihnya aku pernah melakukan ini, bahayanya besar. Sedihnya aku pernah minum arak. Sedihnya aku pernah berjudi. Sedihnya aku pernah berzina. Sedihnya aku pernah membunuhi orang. Sedihnya aku pernah menipu orang. Bahayanya aku pernah berbuat macam-macam. Nah, dari situ timbul segala macam dosa yang kita lakukan, timbul dalam rekaman kita. Sedih kita dan menyesal. Dan di situ ada satu perasaan kita apa? Berjanji kada akan mengulang lagi hal-hal yang demikian itu. Nah, ini ngarannya keadaan. Setelah keadaan ini timbul apa yang ketiga? Perbuatan. Dulu aku pernah menipu orang 10.000 rupiah, sekarang aku menyesal, tobat, kada mau ulang lagi. Perbuatannya apa? Mengembalikan duit 10.000 kepada yang punya. Kalau kada ada duitnya, minta halal, minta maaf kepada yang ampunnya duit. Dulu aku pernah menggibah orang, pernah aku memfitnah orang, bahayanya kayak ini, aku tobat, aku menyesal, kada akan mau ulang lagi. Nah, amal perbuatannya apa? Mendatangi orang tersebut, minta ampun, minta maaf, minta ridha. Nah, 3 macam inilah tobat. Ada dasarnya ilmu dahulu, ada perasaannya, dan ada perbuatannya. Bila 3 itu kita lakukan, kayak apapun ganalnya dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah mengatakan, "Lau akhta'tum hatta tablughas sama, summa tubtum lataballahu alaikum." Andai kata kamu berbuat kesalahan dosa sepenuh langit, yang sedunia aneh sampai ke langit, dosa kita seekong aja. Summa tubtum, kemudian kamu tobat. Setelah mengetahui bahayanya dosa bukan main, timbul perasaan sedih, menyesal, berjanji kada mau ulang lagi, lalu memperbaiki amal perbuatan sesudah itu, tobat, la taballahu alaikum, niscaya Allah terima tobat kamu. Nah, ini at-tawwab, Tuhan Maha penerima tobat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Orang yang tidak tobat, dia orang zalim. Hari ini kita melakukan dosa, kada ada tobat-tobatnya.
Dulunya kita melakukan dosa sampai sekarang kada ada tobat-tobatnya, kada ada pernah merasa menyesal, kada ada pernah merasa sakit hati. Pada dahulu pernah berjudi, dulu pernah minum arak, dulu pernah melakukan riba, pernah menipu orang. Sampai sekarang kada ada sakit hati. Sampai sekarang kada ada menyesal melakukan yang demikian. Berarti kada tobat. Allah berfirman, itulah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Orang zalim itu macam apa? Al-Quran mengatakan, wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka orang zalim. Kalau Allah kada suka kepada kita, doa kita kada diterima oleh Allah, ibadah kita kada diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita mudahnya sudah kada dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kada cinta orang-orang yang zalim. Firman Allah lagi, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah kada akan memberi petunjuk orang-orang yang zalim itu. Orang yang zalim tertutup hatinya berbuat kebaikan. Orang yang zalim tertutup menuntut ilmu. Orang yang zalim tertutup untuk tahajud di malam hari. Orang yang zalim tertutup untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kenapa? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah kada akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kalau sudah kita kada dapat petunjuk karena kita zalim, karena kita kada bertobat, selanjutnya Allah mengatakan, ala la'natullah 'alal zalimin. Ketahui olehmu bahwa laknat Allah atas orang-orang yang zalim. La'natullah 'alal zalimin. Kalau sudah kita dilaknat oleh Allah, innal zalimin lahum azabun alim. Orang-orang yang zalim itu dapat azab, siksa yang sangat pedih. Nah, ini akibat apa? Akibat kita punya dosa sampai sekarang belum tobat. Sampai sekarang belum tobat. Tobat ini, ujar para ulama mengatakan, sebenarnya tobat itu lebih sulit daripada sulitnya kita meninggalkan dosa. Umpamanya kita meninggalkan dosa ini sulit, kainaknya kita tobat dari dosa itu lebih sulit lagi. Orang yang pernah menikmati kayak apa untungnya riba, orang yang pernah menikmati kayak apa nyamannya arak, orang yang pernah menikmati kayak apa nyamannya zina, gampang lainnya menyesal melakukan itu. Gampang lainnya sakit hati karena pernah melakukan itu. Sulit. Kenapa? Barangkali nang ingat nang nyamannya. Sedangkan ini tobat mesti menyesal, mesti sakit hati karena pernah melakukan dosa-dosa itu. Dan setiap dosa yang sudah puluhan tahun kita lakukan, begitu kita ingat dan ada kenikmatan dalam mengingat itu, jadi dosa lagi. Dulu pernah kita minum arak 10 tahun telah lalu, sudah ampih keingatan kita minum arak, maraminya dulu minum arak, nyamannya bahari minum arak, keingatan nyamannya itu, nah dosa nang baru lagi. Nah, jadi meninggalkan satu dosa itu kalau sulit, lebih sulit lagi untuk tobat itu. Nah, jadi kita disuruh berusaha sedemikian rupa, kayak apa caranya supaya kita ini mampu merasakan bahwa dosa itu adalah pahit, dosa itu adalah racun. Nah, dengan jalan tafakur, dengan jalan berkawan orang-orang saleh, dengan jalan ke pengajian, mendengar ilmu-ilmu yang bermanfaat, bisa didapatkan nanti perasaan bahwa dosa itu adalah pahit, dosa itu adalah racun yang membahayakan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang pertama di antara keimanan kita kepada At-Tawwab ini adalah kita melazimi tobat. Dan tobat ini kalau kita kada berdosa, tobat ini raf'ud derajat, mengangkat derajat. Umpamanya kita bisukan tadi, nah sampai kemarian
diingat-ingat asa kada ada berdosa. Soalnya napa? Mbak subuh kuring bangun jam 5:30 kamarian. Adalah dosa. Kan tidak berdosa. Jadi dosa nang apa? Ada hari kada sing dosaan orang kuring seharianan. Nah, tobatnya bukan menghapus dosa, meninggikan derajatnya. Makanya Nabi kita tiap 15 menit naik derajatnya. 15 menit naik derajatnya. Kenapa? Karena selalu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, membiasakan tobat. Kita pernah menyambat orang ampih. Bapak nyambati orang. Napa untungnya gibah? Untungnya gibah itu napa? Kalau ada untungnya, ruginya banyak. Apalagi memfitnah orang. Apa untungnya? Orang yang menipu orang lawan duit tuh ada untungnya, duit dapat. Barang di dunia ada untungnya. Orang jadi maling, mencuntan 10 juta, dalam dunia mah bisa 10 juta. Kalau gibah apa untungnya? Nyambeti orang menerutut untung apa untungnya? Nah, sekarang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjanji dalam hati kada mau ulangi lagi menggibah orang. Kada mau ulang lagi. Nah, ini tobat ngarannya. Jadi isuk kena seharian hendak menggibah orang. Amunnya ada kada sadar tersambat orang. Nah, minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, keimanan kita kepada At-Tawwab ini adalah wa ayyaqbala ma'adiral mujrimin min ra'ayahu wa asdiqaihi wa ma'arifihi wa muamilihi, bahwa dia menerima keuzuran, menerima permintaan maaf daripada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, baik itu rakyatnya, baik itu kawannya, baik itu kenalannya, baik itu orang yang bekerja sama dengannya. Memaafkan. Nah, memaafkan orang-orang yang berbuat aniaya kepadanya. Allah menerima orang yang minta ampun kepada Allah. Kenapa kita hambanya kada menerima orang yang minta ampun kepada kita? Nah, di sini logikanya Allah yang menciptakan, yang punya segala-galanya, memaafi orang yang minta ampun kepadanya. Kenapa kita kada memaafi? Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqafal ibad nada munadin liyakum man ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah." Ujar beliau, manusia di padang mahsyar nantinya diseru oleh seruan. Bunyi seruan itu adalah hendaklah bangun, hendaklah bangkit orang-orang yang punya pahala atas Allah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa itu orang-orang yang punya pahala atas Allah? Rasulullah menjawab, al-afuna anin nas fayaqumu kadza wa kadza alfan fayadkhulunaha bighairi hisab. Itulah jar Nabi orang-orang yang memaafkan manusia. Orang-orang yang memaafkan manusia. Dia bangkit beberapa ribu orang dan dia masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemaaf. Memaafkan. Orang yang pernah menganiaya terhadap kita, yang pernah baik menganiaya harta, pribadi, menggibah kita, memfitnah kita, kita maafkan. Kita kadang maafkan apa untungnya? Kita kadang maafkan apa untungnya? Ada untungnya. Bahkan menjadi masalah, hati kada nyaman aja, dendam berpuluh-puluh tahun sudah berhari hualnya masih dendam aja. Nah, mana al-afun anin nas, memaafkan daripada manusia. Ini salah satu merupakan buah keimanan kita kepada At-Tawwab, Allah Maha Penerima Tobat. Apalagi kita manusia. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, innal mazlumin humul muflihun yaumal qiyamah. Orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang dizalim dalam dunia, baik dizalim orang hartanya, dizalim orang pribadinya, dizalim orang segala yang berkaitan lawan dia,
humul muflihun yaumal qiyamah. Mereka itulah yang beruntung nanti pada hari kiamat. Asalkan orang yang dizalim ini sabar. Asalkan orang yang dizalim ini kadang melaporkan kemana-mana. Asalkan orang yang dizalim ini kadang minta balaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Misalnya, ya Allah, orang yang mencuntan harta ulun patahkan batisnya umpamanya. Nah, kalau demikian halnya, dia sudah kata dizalim lagi ngarannya. Kenapa? Karena sudah minta balasan kepada Allah di dalam dunia. Orang yang dizalim yang beruntung di hari kiamat itu adalah orang yang dizalim dalam dunia dan dia mampu menahan, menyandang kezaliman orang yang menzalim itu tanpa melaporkan kepada siapa-siapa dan tanpa minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dengan ini ada dua tugas kita yang dituntut oleh keimanan kita kepada At-Tawwab ini. Pertama, senantiasa membiasakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita selalu memaafi kesalahan-kesalahan hamba Allah Subhanahu wa taala. Memaafi ini jangan disalah artikan. Maksudnya memaafi ini bukan berarti mengkosongkan hukum yang berlaku. Umpamanya ada maling mencuntan harta kita, ini minta maaf lawan kita maafi. Mengenai hukuman penjara bang, tetap berlaku itu, tetap berlaku. Jangan sampai hukuman itu kita peraikan, tuh kada boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah orang mencuntan harta kita, ini minta maaf kepada kita maafi. Masalah hukum pidana itu hukum lain lagi halnya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Penjara 10 bulan itu tetap berlaku. Nah, jadi minta ampun karena kita melakukan zina kepada orang, minta ampun karena kita pernah mencuri harta orang, itu bukan menggugurkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya menggugurkan antar pribadi kita. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang ke-81 Al-Muntaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita untuk selalu bertobat kepadanya dan bisa menjadi manusia yang pemaaf dengan manusia lainnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim